Halo Spinners, kembali lagi di Let's Spin. Kalau di video kemarin kita udah ngebahas kenapa pemain Eropa dulu itu anti banget sama karet lengket ala Cina. Hari ini kita bakal balik mejanya. Kita akan bedah rahasia dapur sang penguasa tenis meja dunia, yaitu Cina. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa pemain Cina, terutama untuk pukulan forehandnya, susah banget lepas dari karet lengket alias sticky rubber? Padahal teknologi karet Jepang atau Jerman sekarang udah canggih dan kenceng banget. Dan yang paling bikin penasaran, bener nggak sih rumor kalau pukulan bom mereka itu hasil dari cairan yang disebut booster? Apakah Ma Long, Fan Zhendong, sampai legenda Zhang Jike melakukan doping pada karet mereka? Di video ini kita akan bongkar tuntas, mulai dari alasan teknis, merek booster yang mereka pakai, nanti saya kasih juga linknya di deskripsi, sampai gimana caranya mereka lolos dari pemeriksaan wasit. Tonton sampai habis karena faktanya bakal bikin kalian kaget. Pertama kita harus lurusin dulu satu hal. Pertama, pemain Cina itu sebenarnya nggak anti sama karet Eropa atau Jepang. Coba perhatikan backhand mereka, Fan Zhendong atau Wang Chuqin. Sering pakai karet seperti butterfly technique atau tenergy di sisi backhand. Kenapa? Karena di backhand gerakan tangan terbatas. Mereka butuh karet yang bouncy supaya bola bisa lari kencang dengan ayunan yang pendek. Tapi ceritanya beda total kalau kita bicara soal forehand. Bagi pemain Cina, forehand adalah senjata pembunuh dan harga mati harus pakai karet Cina yang lengket. Biasanya DAS Hurricane 3. Kenapa nggak pakai karet Jepang aja di forehand biar makin kencang? Jawabannya ada di sekolah pukulan yang berbeda. Pemain Eropa itu alirannya hit atau memukul. Mereka mengandalkan spons yang empuk dan membal. Gerakannya kompak, banyak main pergelangan dan lengan bawah. Ibaratnya tenaga dikit, bola udah mental jauh. Sedangkan Cina alirannya itu brush atau menggesek. Sistem pelatihan Cina dari balita itu mengajarkan full body swing. Ayunan mereka lebar, pakai pinggang, pakai kaki. Karet Cina yang lengket itu karakternya mati, kalau cuma dipantulin, bolanya nggak akan lari. Tapi begitu digesek dengan teknik brush yang benar, karet lengket ini bisa mencengkeram bola lebih lama. Hasilnya putaran bola jadi jahat banget. Jalur bolanya bukan lurus, tapi melengkung tajam ke bawah. Waktu mantul di meja lawan, bolanya merayap rendah dan itu susah banget untuk di-counter. Inilah kenapa mereka nggak bisa pakai karet Eropa di forehand, karena bolanya bakal terbang ke luar meja kalau dipukul sekeras itu. Nah, setelah tahu beda tekniknya, sekarang kita masuk ke sisi gelapnya. I'm crossing over to the dark side. Karet Cina kayak Hurricane 3 itu kalau baru keluar dari pabrik, kerasnya minta ampun. Rasanya kayak mukul bola pakai batakau atau sandal jepit. Powernya kurang. Terus, kok pukulan Ma Long bisa secepat kilat? Nah, disinilah masuk yang namanya peran booster. Buat teman-teman yang masih awam, booster itu simbolnya kayak minyak ajaib atau serum kimia. Bayangin, kalian punya spons cuci piring yang kering dan keras. Kalau kalian olesi minyak booster ini, spons itu bakal menyerap cairannya, lalu mekar alias mengembang. Efeknya, spons karet jadi lebih empuk, lebih elastis, dan pori-porinya itu terbuka. Nah, ini yang menciptakan efek ketapel. Jadi, booster adalah cara menyulap karet Cina yang mati dan lambat jadi senjata roket super kenceng, tapi tetap punya putaran atau speed yang mematikan. Pertanyaannya, apakah semua pemain Cina pakai? Jawabannya, iya. Hampir 99% pemain timnas Cina pakai booster. Ini divalidasi langsung oleh legenda Grand Slam Zhang Jike. Dalam sebuah sesi live streaming, Zhang Jike pernah belak-belakan bilang kurang lebih gini, karet Cina itu unplayable, alias nggak bisa dipakai di level profesional kalau nggak di booster. Dia bahkan pernah nunjukin cara boosting karetnya sendiri. Bagi mereka, ini bukan curang, tapi kebutuhan pokok. Tanpa booster, mereka nggak akan bisa bersaing di level dunia. Ini adalah open secret, alias rahasia umum. Oke, sekarang kalian pasti penasaran booster apa yang mereka pakai. Kalau beli di marketplace ada nggak? Nah, kalau kita bicara standar timnas Cina, cuma ada satu merek penguasa, yaitu Haifu. Yang pertama ada Haifu Simon. Ini yang paling populer, botolnya ada yang warna ungu atau kuning, dan cairannya baunya khas banget. Ini booster sejuta umat. Di marketplace Indonesia, Haifu Simon ini banyak banget yang jual. Harganya kisaran 300 sampai 500 ribuan per botol. Cukup buat dipakai berkali-kali. Yang kedua ada Haifu Nasional. Konon ini racikan murni khusus atlet timnas. Harganya gila-gilaan, bisa jutaan rupiah cuma buat sebotol kecil. Efeknya spons jadi mekar banget dan tahannya lama.
Selain Heifu, ada juga merek Falco Tempolong buatan Eropa. Ini juga banyak dipakai pemain pro non-Cina atau pemain hobi di Indonesia karena efeknya lebih awet, bisa sebulan lebih baru perlu booster ulang. Jadi kalau kalian mau ngerasain sensasi pukulan ala atlet Cina, sebenarnya bahannya gampang dicari di Indonesia, cuma ya itu harus rajin ngoles dan nunggu keringnya itu lama. Nah, untuk link pembeliannya ada di deskripsi, siapa tahu ada yang mau coba. Lanjut ke peralatannya. Coba kalian perhatikan kalau kamera lagi zoom ke Brad Malong atau Sun Yingsa. Karet hitam mereka smoothnya warna apa? Pasti biru kan? Nah, itu adalah DAS Hurricane 3 National Blue Spons. Bedanya sama Hurricane 200 ribuan di toko apa? Spons biru ini lebih padat, lebih selektif kualitasnya, dan memang didesain untuk di booster habis-habisan. Kalau nggak di booster, Blue Spons ini keras banget dan bisa bikin tangan sakit. Terus ada nggak pemain Cina yang murtad? Maksudnya pemain Cina yang pakai karet Eropa di kedua sisi, di forehand ataupun backhand. Jawabannya di timnas inti Cina hampir nggak ada, karena risikonya terlalu besar. Mengganti karet forehand berarti harus mengubah teknik ayunan yang udah dilatih selama puluhan tahun. Yang ada justru karet hybrid. Contohnya beberapa pemain udah mulai coba pakai butterfly teknik 09C. Ini karet buatan Jepang, tapi permukaannya lengket meniru Hurricane. Ini adalah jalan tengah buat mereka yang mau speed Jepang tapi masih butuh spin Cina. Tapi tetap aja untuk urusan forehand, Hurricane 3 masih jadi rajanya. Terakhir dan yang paling kontroversial adalah ITTF punya alat canggih namanya ENEZ untuk mendeteksi lem ilegal. Nah, tapi kok booster bisa lolos? Jadi gini, cara kerja ENEZ itu mendeteksi VOC, Volatile Organic Compounds, atau gas yang menguap. Zaman dulu, lem Speed Blue itu basisnya bensin, baunya nyengat dan menguap terus. Masuk mesin, langsung bunyi, tet, merah, diskualifikasi. Tapi booster modern kayak Heifu basisnya adalah minyak, bukan gas. Pemain pro biasanya melakukan boosting seminggu atau 10 hari sebelum tanding. Mereka angin-anginkan dulu sampai benar-benar kering dan meresap. Saat hari pertandingan, minyaknya udah masuk ke dalam spons. Sponsnya mekar, tapi nggak ada gas yang menguap. Ketika masuk mesin ENEZ, sensornya nggak bunyi karena nggak mencium gas apapun. Padahal di dalam karetnya udah ada minyak booster. Cerdas atau curang tergantung dari sisi mana kalian melihatnya. Jadi itulah rahasia di balik dominasi Cina. Kombinasi dari teknik fisik yang gila-gilaan plus racikan kimiawi yang bikin bola mereka punya kualitas di atas rata-rata. Kalian sendiri tim mana nih? Tim anti ribet yang pakai karet pabrikan aja, atau tim booster biar pukulan makin jerak-jeduk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya ingin tahu seberapa banyak sobat spinners yang main minyak juga. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Let's Spin untuk info tenis meja yang lebih tajam lainnya. Salam satu hobi dan sampai jumpa di video berikutnya.